what's up guys, ketemu dengan saya lagi IRVAP. Hari ini kita akan mereview sebuah produk, yaitu adalah Manik. Nah, Manik ini adalah brand dari Wotovo. Di review ini nantinya saya akan pakai liquid ini, snack, yaitu kolaborasi antara Tetra dan Vape on Indonesia. Nah, kalau buat di IRVAP namanya review itu kita nggak ada main unboxing ya, jadi kita langsung ngecek fungsional plus minusnya. Nah, sekarang pertama kita omongin dulu masalah desainnya. Desain, kalau kalian lihat yang tulisan Manik ini nih, yang tulisan Manik ini nih, nah itu dia tuh bahannya itu kulit, seperti kulit sintetis, dan ini kalau untuk di handling itu apa ya, cukup nyaman, jadi nggak gampang jatuh, nggak licin. Nah itu yang pertama, jadi dia sekedar desain tapi nggak sekedar sih, salah satu desainnya tapi termasuk fungsional, jadi ada fungsinya juga. Kemudian yang kedua itu kalau kita lihat ya dari sistem layarnya, nah ini layarnya ini cukup detail ya, layarnya cukup detail, cukup bagus, besar. Di sini tuh ada indikator wattnya yang pertama. Yang kedua adalah voltase, kemudian ada ohm atau hambatan, kemudian ada puff, jumlah kalian nyedot, dan yang paling terakhir itu yang paling bawah tadi kalian lihat itu adalah angka lamanya kalian nge-puff. Nah, di sini layar sudah cukup oke. Warna bisa ganti warna itu mencet ini nih. Lihat. Ini mencet buat ganti warna. Nah, ini buat ganti warna ya. Itu buat ganti warna. Kemudian kalau untuk ngelock, kalian cukup pencet 2 tombol di bawah ini buat ngelock bareng. Nah itu buat ngelock. Jadi fungsinya lock ini ya supaya nggak kegeser-geser doang. Setelah itu, jadi ada satu kelemahan sih menurutku ya. Kalau dari segi layar ya, jadi kita ngelihat apa yang aku lihat aja, kemudian lihat kelemahannya. Nah, voltasenya ini dia itu kalau kalian lihat akan aktif ketika dipencet. Voltasenya akan aktif ketika dipencet. Tuh. Nah, mungkin lebih baik kalau voltasenya itu voltase aktif. Jadi voltase ready. Contoh, kalian pakai ohm berapa, wattnya berapa, langsung ketemu voltasenya. Soalnya kebanyakan orang ini ngelihat firing itu dari settingan wattnya atau settingan voltasenya. Mungkin kalau ini misalnya jadi settingan voltase yang aktif akan lebih bagus ya. Yang maksudnya yang selalu aktif terus akan lebih bagus. Kemudian untuk charger dia masih pakai yang micro USB, bukan Type C. Kemudian apa ya, baterai pakai baterai eksternal pakai 18650 normal. Untuk clearance-nya gampang ya keluarnya. Jadi clearance itu adalah jarak antara bodi dalamnya dengan dinding baterai, itu namanya clearance atau celah. Nah celahnya ini cukup oke ya. Jadi untuk kalian yang kira kebanyakan itu soalnya gini loh, mod-mod yang tipikal seperti ini baterai kadang susah masuk ketika baterai wrap kalian tebal. Nah di Wotovo Manik ini itu tidak ada masalah dan clearance-nya cukup oke. Jadi kalian pakai baterai apa aja cukup oke ya, nggak usah bingung cari baterai. Kemudian ya kalian udah tahu lah, hidupin 5 kali, matiin 5 kali. Kemudian setelah itu dari sisi airflow ini airflow fix, tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa disetting. Karena ada plusnya ada minusnya. Plusnya adalah ketika kalian tidak bisa setting airflow, maka settingan airflow ini sudah cocok dengan coil yang emang datang dari pabrikannya. Karena kalau airflow bisa disetting, kadang kalau kita salah setting airflow itu juga salah satu penyebab coil kalian cepat gosong. Nah, kemudian untuk cartridge-nya, kita ke cartridge ya. Cartridge itu dia sistemnya pakai sistem kunci begini. Nah, ini menurutku juga satu kelebihan dan satu kekurangan. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah sistem kunci begini dibandingkan dengan magnet, dia tidak bisa lemah. Jadi magnet itu lama-lama bisa lemah, sedangkan sistem kunci ini tidak. Nah, emang apa sih Bang
Kalau lemah kenapa emangnya? Kalau lemah takutnya ketika kalian ngambil begini, nih kadang orang tuh nggak sadar ngambil begini dari tas, set begitu keluar tas magnetnya copot jatuh, modnya rusak, kalian harus beli lagi atau dan lain-lain. Nah kalau sistem kunci gini, itu ngambil gini ya dia kuat, emang kunci, nggak seperti magnet. Karena magnet itu ketika dia terpapar oleh panas, dia akan melemah. Nah panas itu bisa jadi dari koil. Kemudian dari sisi grip, kenyamanan grip oke. Jadi kalian biasanya ada dua tipe kalau orang firing ya. Ada yang begini, nih tombol begini. Ada yang begini. Nah, di mana dia terpikirkan kalau kalian lihat nih tombol firing buttonnya, itu kayak ada cekungan, kayak ada tekuan. Nah, itu memfasilitasi kita ketika kita ke firing begini, nih ketika kita firing begini atau ketika kita firing begini. Jadi dia tekuannya enak. Untuk kliknya cukup kliki sih, oke sih klik. Aku suka tipikal firing button gini. Sip. Dan untuk tombol watt naik dan watt turun, aku bilang watt naik dan watt turun aja lah ya dua ini. Dua ini cukup oke sih ketika kalian di mobil misalnya nyetir di tol ngebut, jadi kalian nggak usah ngeliat-ngeliat gini. Kalau misalnya settingan watt berubah nggak usah ngeliat-ngeliat begini jadinya. Tinggal kalian raba, oh ini yang kiri, ini yang kanan, kiri turun, kanan naik, dah selesai. Kemudian apa lagi ya? Untuk drip tip tidak bisa diganti. Ini bisa salah satu kelebihan dan salah satu kelemahan. Kelebihannya mungkin emang udah didesain seperti ini, jadi namanya kondensasi atau pendinginan uap di sini dengan panjang dan bahannya dia sudah cukup untuk memadatkan flavor. Ya kekurangannya emang tidak bisa diganti-ganti, nanti jadinya nggak bisa bagus. Bukan nggak bisa bagus sih, kadang ada orang suka-suka ganti-ganti drip tip buat hiasan-hiasan. Terus yang ketiga emang udah berapa ya? Lupa gue udah berapa guys, sudahlah lanjut aja. Kemudian next, nah ketika kalian mau masukkan liquid, ini dia ininya di sini ya. Ininya di sini. Ketika kalian memasukkan liquid, itu ketahan sama ininya loh. Congornya loh kelemahan kalau nggak bisa nih. Ketahan ini. Tapi ketika ketahan ini dia tetap masih bisa masuk liquid. Tuh liquid masih bisa masuk dan nggak ada yang kecacar-kecacar di pinggir-pinggirnya. Jadi nggak ngaruh sih. Kemudian di manik ini kalian dapat 4 jenis coil. Nih. Di manik kalian dapat 4 jenis coil, yaitu ada dari paling bawah ya, ada D11. Nih. Ada D11. Kemudian ada D13. Nah, ini D13. Kemudian ada D14. Ini ada D14. Kemudian ada D15. Nah, untuk harga manik ini ada di kisaran 300 ribuan dan untuk koilnya kalau nggak salah 35 ribuan. Jadi kalau untuk kalian yang mau nyoba atau mau buat nyetir ayo buat nyetir tapi pengen pakai ayo malas pakai RTA yang harus ganti kapas ganti coil, ini bisa salah satu rekomendasi buat kalian juga. Nah untuk coilnya apa sih perbedaan tiap-tiap coilnya akan kita bahas di next video kita. Jadi ini kalau untuk flavor kita bahas di video selanjutnya. Oke. Terima kasih guys.